mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikuti Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang sangat berharga di hati Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam ibadah online GJKI Sunter. Saya percaya berkat Tuhan telah disediakan dalam ibadah pagi ini untuk kita semua. Mari siapkan hati kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara siapkan hati kita untuk bernyanyi, dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sangat bersukacita. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan telah menolong kita. Dia tak pernah meninggalkan kita sehingga pagi ini kita bisa bertemu melalui ibadah online. Itu karena kasih setia Tuhan kepada kita. Baik, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Baik, mari kita naikkan pujian dengan lagu Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Kasih setianya Tuhan tak pernah kembali ke sekolah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kuduskan hati kami semua dan hamba-Mu yang membawakan firman. Biar kami semua boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, pagi ini kita mau membahas sebuah tema, yaitu respon yang benar. Jika ada respon yang benar, ada juga respon yang salah atau tidak benar. Untuk lebih mengerti tema di atas, saya akan membahas dua hal ini, saudara, yaitu respon yang salah dan respon yang benar. Yang pertama adalah respon yang salah. Hal ini terdapat dalam Lukas 22 ayat 3-6 dan Matius 27 ayat 3-5. Saya akan bacakan buat saudara semua firman Tuhan pada pagi hari ini. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Contoh respon yang salah adalah seorang tokoh bernama Yudas. Sedangkan respon yang benar adalah tokoh yang bernama Petrus. Yudas dan Petrus sama-sama mempunyai kelemahan dan digunakan iblis untuk menyakiti hati Yesus dengan pengkhianatan dan penyangkalan. Yudas setelah menjual Yesus dengan 30 keping perak dalam Matius 26 ayat 15, ia sadar bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, maka menyesallah ia dalam Matius 27 ayat 3. Yudas kemudian mengembalikan uang tersebut dan pergi menggantung diri dalam Matius 27 ayat 5. Mengapa Yudas sampai menggantung diri, saudara? Ada kemungkinan besar Yudas menyesal dan merasa malu dalam hidupnya sebagai murid Yesus. Tetapi jika Yudas menyesal dan bertobat dan datang kepada Yesus kembali, saya percaya Tuhan pasti mengampuninya. Tetapi Yudas menyesal, tetapi juga menghukum dirinya sendiri dengan bunuh diri. Saudara, jika Tuhan sudah memberikan kehidupan kepada manusia, manusia tidak berhak menghentikan kehidupan itu dengan caranya sendiri. Semua kehidupan dan kematian, semua di bawah otoritas Tuhan. Di sini Yudas setelah menyesal, membuat keputusan untuk menghukum dirinya sendiri dengan gantung diri. Ada banyak orang yang menyesal dalam dosanya dan tetap berdiri dalam kubangan atau kejatuhannya. Tetapi ada juga orang yang menyesal, tetapi keluar dari kubangan tersebut, yang berarti itu disebut pertobatan. Sekalipun dosa kita sebegitu besar, atau dalam bahasa Alkitab semerah kermisi, tetapi jika datang kepada Tuhan mengaku dosa, pasti ada pengampunan dan dibersihkan menjadi seputih salju. Yang jadi masalah Yudas adalah ia menghukum dirinya sendiri karena dia masih dalam kubangan atau kejatuhannya. Demikian juga banyak orang yang melakukan hal yang sama.
Dalam pikirannya ia berkata, saya terlalu jelek, saya terlalu hina, sambil menangis dan mengeluh, tetapi tidak pernah datang kepada Yesus. Jika mereka datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, aku tahu aku jelek, aku kotor, tetapi aku mau kembali. Aku tahu bahwa darah-Mu menyucikan dosa-dosaku. Saya percaya pasti ada sebuah pengampunan. Lain dengan tokoh Petrus. Petrus menyangkali Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Dalam Lukas 22 ayat 54 sampai 60. Setelah menyadari dosanya, Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dalam Lukas 22 ayat 62. Di tengah kesedihan dan pergumulan dosanya, Petrus tidak menghukum dirinya sendiri. Memang ia kembali kepada kehidupan lamanya, menjadi seorang nelayan. Tetapi setelah bertemu Yesus secara pribadi, dalam Yohanes 21 ayat 7-11, Petrus mempunyai sikap yang membuat Yesus mengasihinya. Apa yang dilakukan Petrus? Saya akan bacakan ayat ini buat saudara semua. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Dalam Yohanes 21 ayat 7, ketika Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Mengetahui hal itu, Petrus bisa saja malu dan diam saja. Tetapi Petrus tidak. Petrus tidak menunggu perahunya sampai ke darat. Ia tidak sabar ingin ketemu Yesus dan terjun ke danau. Dalam pikirannya, sebelum orang lain ketemu, aku mau ketemu engkau dahulu. Ini adalah sebuah sikap yang benar di hadapan Tuhan. Jikalau engkau jatuh dalam dosa, jangan lari dari Tuhan. Kita harus punya sikap datang dengan segera kepada Tuhan. Mungkin Petrus berpikir demikian, aku mau kembali kepada Tuhan berapapun harga yang harus dibayar. Kedua saudara, di ayat 10, ketika Yesus berkata, bawa beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Yang berespon pertama kali adalah Petrus. Ia lebih dahulu bertindak mengambil ikan itu dibandingkan orang lain. Telinga Petrus terbuka lebar tentang apa yang Yesus katakan. Dan Petrus tidak mengeluarkan satu perkataan pembelaan diri terhadap dosanya di hadapan Yesus. Petrus menunjukkan sikap kerendahan hati. Memang dulu Petrus orangnya sok tahu, bosi, tapi sekarang ia sudah berubah. Sepertinya Petrus mau katakan, Yesus, kalau engkau berkata, aku mau menjadi orang yang pertama kali melakukannya. Sikap inilah yang membuat Yesus mengasihi Petrus. Saudara kekasih dalam Yesus, kita semua bisa jatuh atau gagal dalam kehidupan ini. Tapi ingat, jangan tinggal dalam kejatuhan dengan menghukum dirimu sendiri. Datanglah kembali kepada Yesus. Bangun sikap ketaatan dan dengar-dengaran dalam pikiran kita akan perkataan firman Tuhan. Apapun yang ada di depan kita. Allah tidak pernah janjikan jalan selalu mulus. Selalu berhasil, selalu kuat. Tetapi Allah janjikan kemenangan pada akhirnya. Dalam akhir hidupnya, Petrus menjadi pemimpin para rasul dan berani mati untuk Kristus dengan mati disalib terbalik.
Di akhir khotbah saya, ada sebuah kesaksian tentang seorang bernama Roy Ridgels, seorang pemain rugby yang sangat mengesankan. Pada saat pertandingan final tanggal 1 Januari tahun 1929, Roy Ridgels melakukan suatu touchdown atau gol dengan lari begitu jauh meninggalkan lawan mainnya. Semua penonton terdiam. Tetapi Roy Ridgels baru sadar ternyata ia berlari ke gawangnya sendiri. Roy malu bukan main. Dan kemudian ia menolak untuk melanjutkan permainannya di babak selanjutnya. I'm finished, katanya. Setengah permainan, pelatih masuk ke dalam dan berkata kepadanya, "Kau bisa pilih, terus duduk di situ dan mengakhiri game ini dengan memori negatif yang tak pernah dilupakan, yaitu touchdown in a wrong side. Atau kau keluar, sebab pertandingan baru setengah permainan. The game is half over." Akhirnya, Roy bangkit berdiri, lalu keluar dan bermain kembali. Dalam sejarah tercatat, di sisa game itu, Roy bermain seperti kesetanan dan memenangkan pertandingan. Apa pesan dari kesaksian ini? Jika Anda sudah gagal, Anda sudah salah, ingat, the game is half over, permainan baru setengah. You still have another game. Kamu masih mempunyai sisa waktu dalam pertandingan itu. Bangkit dan berjuanglah. Jangan tetap tinggal dalam kejatuhanmu dan jangan menghukum dirimu sendiri. Datanglah kepada Yesus, dengarkan firman-Nya dan percayalah. Niscaya Tuhan akan memberimu keberhasilan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengajarkan kami sebuah hikmat dan pesan bahwasanya sebagaimana kami sering jatuh dan gagal, kami tidak boleh tinggal dalam kejatuhan kami dan menghukum diri kami sendiri. Kami harus cepat-cepat datang kepada Yesus, mendengarkan perkataan-Mu dan taat dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini, karena Tuhan kami diberikan sebuah pesan yang begitu indah untuk menuntun hidup kami yang penuh tantangan di dalam pandemi ini. Tuhan, kami percaya Engkau selalu bersama kami. Berkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Saya percaya saudara, jika Anda gagal, jangan engkau tinggal dalam kegagalan. Bangkitlah, bangunlah, dan berjalanlah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Ingat, seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya,
tapi seorang yang tidak pernah berhenti bangkit dari kegagalannya. Maka arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara semua. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, saudara. Sebelum mengakhiri ibadah, perkenankanlah saya mewakili hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Kristanto, kedua Bapak Rudi Darmawan tanggal 14 April. Yang kedua, Bapak Antonius Sadimin dan Ibu Supriya tanggal 18 hari ini. Mari kita berdoa untuk yang berulang tahun. Sebelumnya, selamat ulang tahun buat yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anak-anak-Mu yang Tuhan memberikan kepercayaan dan kesempatan hidup. Yang pertama Bapak Kristanto, yang memberkati di tanggal 14 April, menambahkan 1 tahun. Tuhan berikan hikmat bijaksana, haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Dia sungguh-sungguh rajin untuk berdoa, membangun hubungan intim dengan Tuhan secara pribadi. Berkati sebagai kepala keluarga mencukupi kehidupan ekonominya, bahkan istri dan anak-anaknya boleh diberkati Tuhan, takut akan Tuhan. Tuhan menopang iman dari Pak Kris. Kedua, kami berdoa untuk Pak Rudi Darmawan. Terima kasih Tuhan memberikan kesehatan dan terus meningkatkan hubungan persekutuan dengan Engkau, supaya dia mengenal Engkau dengan baik. Berkati Tuhan sebagai kepala keluarga, berkati istri dan anaknya, apapun yang dilakukan diberi keberhasilan. Kami juga berdoa untuk Antonius Sadimin, Tuhan memberkati Tuhan sebagai seorang suami, dan juga Ibu Supriya sebagai seorang istri, yang keduanya berulang tahun di hari yang sama, yaitu hari ini. Tuhan memberkati Panus Sadimin, cukupi kebutuhannya, Tuhan menopang imannya, menjadikan bapak yang baik buat anak-anaknya. Juga Ibu Supriya, topang imannya, berikan dia pengenalan kepada Yesus dengan baik dan benar. Tuhan memberkati kesehatan mereka berdua bersama anak-anak dan mantunya, sehingga sungguh keluarga Anto Sadimin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing dalam kelompok. Pokok-pokok doa. Yang pertama, kita doakan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ini sangat penting karena ini hati Tuhan Yesus. Yang kedua, kita berdoa untuk bangsa negara, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya di dalam memimpin dan menangani setiap masalah di dalam bangsa Indonesia, khususnya masalah COVID, masalah ekonomi, masalah keamanan dan teroris, dan juga bencana-bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Kita juga berdoa untuk dokter-dokter, perawat-perawat, juga pasien COVID, biar Tuhan jamah mereka dan terjadi penurunan. Doakan vaksinasi, khususnya vaksin Nusantara, biar Tuhan pakai dokter terawan ini jadi alat berkat buat bangsa ini, menghasilkan vaksin Nusantara dengan baik. Jika kita juga berdoa untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter, biar sungguh-sungguh Tuhan menjamah setiap pelayanan di setiap gereja yang dilayani oleh hamba-hambanya. Kita doakan juga untuk keluarga almarhum Pak Purnomo yang hari Rabu tanggal 14 April baru dipanggil Tuhan.
Kita doakan supaya keluarganya boleh diberi kekuatan dan penghiburan. Saudara, GJKI Sunter setiap hari Senin sampai Jumat membuka menara doa atau kesembuhan ilahi lewat Zoom pada jam 18 WIB. Saudara boleh mengikuti dan mengajak kawan-kawan untuk dijamah oleh Tuhan, baik dalam kesembuhan, pemulihan jiwa, dan lain sebagainya. Setelah itu kita akan sharing kelompok. Sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, bagaimana respon yang salah dari seorang Yudas? Yang kedua, bagaimana respon yang benar dari seorang Petrus? Yang ketiga, bagaimana hidup Anda lebih banyak mempunyai respon yang salah atau respon yang benar? Ceritakan dalam kelompok Anda. Terima kasih kalau Anda sudah dengan setia mendengarkan firman sampai di akhir. Saya percaya Tuhan selalu beserta dan menolong, membimbing saudara dalam kehidupan saudara di tengah pandemi ini. Tuhan memberkati. Shalom.